Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang struktur desain organisasi. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah PIO 2, Bapak Dr. Abdurrahman Saleh. Oke, sebelum melanjut pembahasan, perkenalkan nama saya Fadila Tridiswana. Di sini ada rekan saya, ada Ciwa, Farah, Hilma, dan Kevin. Materi pertama akan dijelaskan oleh Hilma. Kepada Hilma dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadila. Yang pertama adalah fondasi manajemen. Pentingnya organizing. Organisasi adalah sistem kerja yang membagi tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja untuk mencapai tujuan secara efektif. Organizing merupakan fungsi manajemen yang mengatur pembagian pekerjaan, wewenang, dan koordinasi antar bagian. Tujuan organizing adalah efisiensi penggunaan sumber daya, kejelasan peran dan tanggung jawab, serta mencegah tumpang tindih pekerjaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farah. Pada Farah, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Nah, struktur organisasi vertikal itu mengadakan spesialisasi kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pembagian tugas sesuai keahlian individu. Namun, spesialisasi yang berlebihan itu dapat menyebabkan kebosanan karyawan dan menghambat koordinasi, sehingga banyak organisasi modern beralih ke struktur bebas sistem yang lebih dinamis. Selanjutnya ada departementalisasi. Departementalisasi adalah proses pengelompokan posisi atau pekerjaan ke dalam unit-unit atau departemen tertentu dalam organisasi. Proses ini tuh penting karena menentukan koordinasi antar bagian serta alokasi sumber daya agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, departementalisasi memiliki 5 pendekatan, yaitu ada pendekatan fungsional vertikal, pendekatan divisional, pendekatan matriks, pendekatan tim, dan pendekatan jaringan virtual. Selanjutnya ada rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan seluruh anggota dalam organisasi dan menentukan alur laporan yang jelas dari tingkat atas hingga bawah. Rantai komando memiliki 2 prinsip utama, yaitu kesatuan komando dan memiliki prinsip skalar. Selanjutnya ada wewenang. Wewenang merupakan hak formal dan sah yang dimiliki oleh seorang manajer untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya organisasi demi mencapai hasil yang diinginkan. Wewenang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu melekat pada posisi organisasi, bukan pada orangnya. Yang kedua, seorang manajer memiliki wewenang hanya jika bawahan memilih untuk menerima perintahnya. Dan yang terakhir, wewenang itu mengalir ke bawah melalui hierarki vertikal. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki konsep merujuk pada kewajiban moral dan tugas seorang karyawan untuk melaksanakan aktivitas yang telah ditugaskan kepadanya. Nah, dalam organisasi yang sehat, tanggung jawab harus seimbang dengan wewenang yang diberikan. Next, ada rentang kendali atau yang sering disebut sebagai rentang manajemen atau span of management, merujuk pada jumlah bawahan yang melapor secara langsung kepada seorang manajer atau supervisor. Nah, rentang kendali memiliki 2 bentuk utama, yaitu rentang sempit atau tall structure dan rentang luas atau flat structure. Berikut adalah perbandingan antara tall versus flat organization. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa. Nashwa, dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah desain organisasi. Desain organisasi adalah proses menyusun struktur, sistem kerja, dan teknologi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya untuk memastikan efektivitas kerja dan kelancaran inovasi. Lalu dibagi menjadi 2 model kontras dalam desain organisasi. Yang pertama ada struktur mekanistik yang kaku dan teratur. Model ini tuh sangat cocok untuk organisasi yang mengejar efisiensi dan kontrol ketat. Ciri-cirinya ada tugas yang sangat spesifik, hierarki yang kaku berlapis, dan keputusan mutlak yang ada di pusat. Lalu memiliki komunikasi dari atas ke bawah. Yang kedua ada struktur organik yang fleksibel dan adaptif. Model ini sangat cocok untuk organisasi yang dinamis, kreatif, dan butuh inovasi cepat. Ciri-cirinya memiliki tugas yang lebih bervariasi dan fleksibel, hierarki yang mengutamakan kolaborasi dan karyawan bebas ikut ambil keputusan, terus memiliki komunikasi yang terbuka segala arah. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Dila. Selanjutnya ada organisasi desain convenience, menjelaskan bahwa struktur organisasi harus disesuaikan dengan berbagai faktor situasional yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah bahwa tidak ada satu desain organisasi yang paling benar, melainkan yang paling sesuai dengan kondisi tertentu. Yang pertama itu adalah corporate strategi, rencana utama organisasi untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang, serta bagaimana cara organisasi mencapai tujuan tersebut. Menurut teori dari Albert Kendler, strategi perusahaan sangat menentukan bagaimana struktur organisasi harus dibentuk. Nah, yang kedua itu ada size atau ukuran organisasi. Besar kecilnya organisasi yang dilihat dari jumlah karyawan, volume aktivitas, dan skala operasionalnya. Semakin besar ukuran organisasi, semakin kompleks struktur yang dibutuhkan. Ditandai dengan bertambahnya hierarki, spesialisasi, dan formalitas untuk mengelola aktivitas yang beragam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ciwa. Oke, yang ketiga adalah teknologi. Menurut teori kontingensi, struktur organisasi harus sesuai mungkin dengan jenis teknologi yang digunakan. Di sini, karena jenis teknologi itu yang digunakan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pekerjaan organisasi dan bagaimana struktur dibentuk. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada teknologi rutin yang memiliki struktur mekanistik, dan ciri-cirinya pekerjaannya terstandarisasi, kontrol dan aturan yang ketat, dan fokus efisiensi. Yang kedua ada teknologi non-rutin yang memiliki struktur organik, yang memiliki ciri-ciri fleksibel, komunikasi terbuka, dan sangat fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilma. Yang keempat adalah environment atau lingkungan. Menurut Richard L. Duff, lingkungan organisasi dipengaruhi oleh faktor internal seperti SDM, struktur, dan budaya organisasi.
serta faktor eksternal seperti teknologi, pasar, dan persaingan. Di era digital yang dinamis, organisasi perlu bersifat fleksibel dan adaptif agar tetap kompetitif. Next, power control. Teori ini membedah bahwa organisasi seringkali didesain bukan atas dasar efisiensi logis, melainkan untuk melayani agenda politik dari koalisi dominan atau kelompok pemegang kekuasaan terbesar di perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farah. Oke, selanjutnya organisasi difference. Membagi organisasi menjadi beberapa bagian berdasarkan tugas, jabatan, dan lokasi agar pekerja lebih teratur dan berjalan dengan baik. Pembagian ini diperlukan karena semakin besar organisasi, semakin banyak dan kompleks pekerjaan yang harus diatur. Namun semakin banyak pembagian tersebut, maka diperlukan koordinasi yang baik agar semua bagian tetap saling bekerja sama dan tujuan organisasi bisa tercapai. Jenis-jenis organisasional diferensiasi. Ada 3. Yang pertama itu ada horizontal diferensiasi. Pembagian organisasi berdasarkan jenis pekerjaan atau fungsi agar setiap bagian dapat bekerja sesuai keahlian masing-masing. Nah, yang kedua itu ada vertical diferensiasi. Pembagian organisasi berdasarkan tingkat jabatan atau hierarki dari pimpinan hingga karyawan sehingga terlihat jelas siapa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga itu ada spasial diferensiasi. Pembagian organisasi berdasarkan lokasi geografis atau wilayah operasional dengan membentuk cabang atau unit kerja di berbagai daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Selanjutnya ada centralization dan decentralization. Centralization bentuknya seluruh keputusan harus bermuara pada eksekutif puncak atau dewan direksi. Sedangkan pada decentralization, proses mendistribusikan dan melimpahkan pengambilan keputusan ke bawah. Pada desentralisasi adalah manifestasi struktural dari empowerment atau pemberdayaan karyawan. Sedangkan pada sentralisasi adalah senjata pamungkas di saat krisis. Kemudian, desentralisasi yang tidak dikawal oleh visi yang kuat juga dapat memicu sindrom silo. Manajer puncak pada centralization akan mengalami beban kognitif yang melebihi kapasitas yang dia miliki. Selain itu, ada bentuk formalization. Apa itu formalization? Formalization itu mengatur sejauh mana perilaku proses bisnis dan prosedur kerja dieksplisitkan dalam bentuk aturan tertulis yang baku. Pertama, ada ekosistem formalisasi tinggi. High formalization organization dengan formalisasi tinggi dapat dikenali dari tebalnya buku panduan. Sedangkan untuk jenis yang kedua itu ekosistem formalisasi rendah atau low formalization adalah desain ini aturan tertulis sengaja ditekan seminimal mungkin. Oke, selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses untuk memastikan seluruh bagian organisasi bekerja selaras yang mencerminkan tingkat kerjasama dan integrasi antar unit organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Nah, pentingnya koordinasi ini untuk menciptakan alur kerja yang terintegrasi dan efisien demi mencapai tujuan organisasi secara optimal. Selanjutnya ada koordinasi yang efektif itu menyesuaikan metode dengan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian tugas. Yang pertama ada mutual adjustment atau penyesuaian timbal balik. Ini adalah penyesuaian melalui komunikasi informal langsung. Yang kedua ada penggunaan SOP atau Rules and Procedure, prosedur yang baku untuk tugas rutin yang konsisten. Dan yang ketiga ada standarisasi atau penyeragaman input dan output secara otomatis. Yang keempat ada direct supervision atau pengawasan langsung untuk mengkoordinasikan aktivitas dengan memberikan arahan langsung dan memantau pekerjaan secara langsung. Terus yang kelima ada liaison roles atau peran penghubung, individu yang menjadi jembatan antar departemen untuk memperlancar komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman. Yang keenam ada task force dan commits atau satu tugas. Ini adalah tim sementara yang dibentuk untuk menangani masalah spesifik dalam periode waktu tertentu. Terus yang ketujuh yang terakhir ada independent integrators atau integrator independen, yaitu adalah pihak luar departemen dengan otoritas formal untuk mengkoordinasikan aktivitas lintas departemen. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Fadila. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi adalah proses penetapan aturan, prosedur, dan pedoman kerja yang sama agar pekerja dilakukan secara seragam. Menurut Richard L. Graff, standarisasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol organisasi untuk memastikan pekerja dilakukan secara konsisten sehingga hasil pekerja lebih efisien, terprediksi, dan mengurangi perbedaan hasil antar individu. Nah, selanjutnya ada tujuan standarisasi. Tujuan standarisasi menciptakan konsistensi dan keteraturan kerja agar kualitas tetap terjaga, mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan pengawasan serta memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai tujuan. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk penerapan standarisasi dalam organisasi. Penerapan standarisasi dilakukan melalui aturan dan pedoman kerja yang seragam agar tugas dikerjakan dengan cara yang sama dan menghasilkan kualitas yang sesuai standar. Bentuknya meliputi SOP, aturan kerja, manual instruksi kerja, dan standar kualitas kerja. Mungkin sekian materi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.